Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Siapkah untuk belajar? Mari bersemangat. Ananda, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang apa ya Ananda? Apakah masih ingat? Ayo, siapa yang ingat? Ya, benar Ananda. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang menelaah unsur-unsur menarik lainnya pada buku fiksi. Yakni difokuskan pada memaknai menelaah unsur-unsur menarik lainnya pada buku fiksi. Pada hari ini kita akan menelaah unsur-unsur menarik lainnya pada buku fiksi. Setelah kita mengetahui yang mana termasuk buku fiksi dan unsur-unsur apa saja yang akan ditelaah, cara atau bagaimana menelaah unsur-unsur menarik lainnya pada buku fiksi. Perhatikan berikut. Adapun cara menelaah unsur-unsur menarik lainnya pada buku fiksi
sebagai berikut. 1. Tentukanlah buku fiksi yang ditelaah. 2. Bacalah buku tersebut secara saksama. Ananda, contoh buku fiksi yang kita telaah yakni Kisah Malin Kundang. Sebelum telaah, Ananda, marilah kita dengarkan saksama kisah tersebut. Cerita si Malin Kundang. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya, namanya Malin Kundang. Sehari-hari, perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Namun, penghasilannya tak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka selalu berkekurangan. Saat Malin Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota, aku bisa mengubah nasib kita, Ibu, ucap Malin Kundang. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Kini, ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setelah kepergian Malin, ibunya selalu memikirkan keadaan anaknya itu. Ia jadi sakit-sakitan, sementara Malin tak pernah mengirim kabar untuknya. Hingga beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasib. Ia telah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin memiliki banyak kapal. Hidup Malin tak lagi susah. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Suatu hari, Malin ingin melihat keadaan desanya. Sudah lama sekali ia tak pulang. Malin pergi bersama istri dan banyak pekerjanya. Ia juga membawa banyak uang untuk dibagi-bagikan kepada para penduduk. Sampailah Malin di desanya. Dengan sombong, ia membagikan uang kepada penduduk. Penduduk di desanya sangat senang. Di antara mereka ada yang mengenali Malin, yakni tetangganya sendiri. Orang itu pun segera pergi ke rumah Malin, hendak memberikan kabar gembira tersebut kepada ibu Malin. Ibu, apakah kau sudah tahu anakmu Malin sekarang telah menjadi orang kaya? Seru tetangga itu. Dari mana kau tahu itu? Selama ini aku tak pernah mendapatkan kabar darinya, ucap ibu Malin terkejut. Sekarang pergilah ke dermaga. Anakmu Malin ada di sana. Dia terlihat sangat tampan dan istrinya juga sangat rupawan, ucap tetangganya. Bu Malin tak percaya, matanya berkaca-kaca. Sungguh ia sangat merindukan anaknya selama beberapa tahun ini. Maka ia pun segera berlari menuju dermaga. Benar saja, di sana terlihat Malin dengan istrinya yang sangat rupawan. Malin, kau pulang nak, seru ibunya. Malin mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tua yang berpakaian sangat lusuh itu. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada istrinya tentang semua ini? Kau bilang ibumu sudah meninggal. Apa benar orang tua ini adalah ibumu? Tanya istri Malin bingung. Dia bukan ibuku. Dia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku, seru Malin. Sungguh sakit hati ibunya mendengar perkataan Malin. Ibunya lalu mengutuk Malin. Hatimu sungguh sekeras batu, Malin. Maka kau aku kutuk menjadi batu. Kau anak durhaka, ucap ibunya.
Malin ketakutan. Ia memohon ampun kepada ibunya, namun ibunya sudah sangat sakit hati. Seketika hujan turun sangat lebat dan petir menyambar. Saat itu pula Malin berubah menjadi batu. Itulah barusan Ananda yang kita dengarkan bersama cerita si Malin Kundang. Setelah menyimak cerita tersebut, kita dapat menentukan unsur-unsur yang menarik lainnya pada cerita tersebut. Satu, ada orang tua. Serta jangan seperti kacang, lupakan kulitnya. Dua, tokohnya yang menawan. Tokohnya yang menawan pada cerita tersebut yakni Malin yang kaya raya, ibu yang tua renta, istri yang cantik. Tiga, latar yang mengesankan pada cerita tersebut yakni di dermaga, di desa, dan di kapal. Empat, alur yang menegangkan. Alur yang menegangkan pada cerita tersebut yakni ibu yang kesepian, dan saat Malin dikutuk, suasananya hujan lebat dan petir. Lima, tema yang unik. Ananda, setelah kita belajar mengenai menelaah unsur-unsur yang menarik lainnya pada buku fiksi, ayo, apakah sudah tahu cara menelaahnya? Mudah-mudahan Ananda sudah memahaminya ya. Jadi, dapat kita simpulkan menelaah unsur-unsur yang menarik lainnya pada buku fiksi adalah menelaah menggunakan kegiatan membaca atau menyimak buku fiksi dan dilanjutkan kegiatan menentukan unsur-unsur pada buku fiksi.
Ananda, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, hidup kreatif, inovatif, dan mandiri. Jangan lupa, tetap laksanakan protokol kesehatan ya Ananda. Ananda, jangan lupa ya. Kerjakanlah latihan berikut. Ibu sayang kalian semua. Sampai berjumpa kembali. Dadah. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua.